Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milania Nurlaila dengan NIM 1800170 dari kelas 5 APGSD. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai memasukkan rumus di dokumen yang telah kita siapkan. Di sini ada tabel kosong dan juga tabel bantu. Nah, di tabel kosong ini kita mulai dari VLOOKUP terlebih dahulu dengan mengetikkan rumus. Dengan cara kita ketik sama dengan terlebih dahulu, lalu VLOOKUP sebagai rumusnya, tanda kurung buka, lalu kita klik B5 sebagai acuan, yaitu di kode, lalu titik koma, dan kita drag tabel bantu yang terdiri dari 4 kolom. Nah, di sini untuk yang atasnya tidak perlu di drag ya. Nah, lalu titik koma lagi karena nama barang ada di kolom kedua. Nah, setelah titik koma kita ketik 2, lalu titik koma lagi, dan kita ketik false agar jika ada data yang tidak sesuai bisa dikoreksi secara otomatis. Setelah itu kita kunci dulu tabel bantunya dengan klik F4. Setelah itu kita tambahkan kurung tutup dan enter. Nah, sudah secara otomatis di kode A ini tertera nama barang beras sesuai dengan tabel bantu. Juga bisa dilihat di yang lainnya sudah sesuai. Nah, untuk di harga kita bisa menggunakan rumus yang sama, hanya perbedaannya nanti untuk letak kolomnya. Untuk rumusnya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka kode yang ada di B5, lalu kita drag semua tabel bantunya dan kita ketik lagi titik komanya. Nah, untuk harga di tabel bantu tertera di kolom ketiga, sehingga kita juga mengetik angka 3. Jangan lupa juga kita tambahkan false agar data yang tidak sesuai bisa dikoreksi secara otomatis. Lalu kita harus kunci terlebih dahulu tabel bantunya dengan mengklik tombol F4 di keyboard, lalu kita tambahkan kurung tutup dan di enter. Nah, untuk harga sudah sesuai dengan tabel bantu seperti pada beras, itu harganya 50.000 sesuai dengan tabel bantunya. Untuk di satuan pun kita menggunakan rumus yang sama, hanya tetap perbedaannya itu ada pada letak kolom yang akan kita tambahkan datanya. Dan di satuan ini letak kolomnya itu ada pada kolom keempat. Jadi kita ketik angka 4 seperti itu, lalu kita enter dan drag sampai bawah sehingga data yang kita inginkan akan langsung secara otomatis ada pada tabel. Nah, untuk VLOOKUP ini datanya terisi secara vertikal dari tabel bantu yang telah disediakan. Nah, kita bisa mengecek untuk tabel ini sudah terisi penuh. Selanjutnya, untuk HLOOKUP, sebetulnya ini sama saja dengan metode VLOOKUP, hanya berbeda pada bentuknya saja. Jika tadi vertikal, sekarang horizontal. Sedangkan untuk format rumusnya itu sama, yaitu sama dengan HLOOKUP kurung buka, kita masukkan H5 sebagai kode dan kita drag tabel bantu yang ada di bawahnya, lalu kita beri titik koma sebagai pemisah. Setelah itu, jika tadi yang dihitung adalah kolomnya, sekarang yang kita hitung adalah barisnya. Dan di sini nama barang itu ada pada baris kedua, jadi kita ketik 2, lalu titik koma, dan juga jangan lupa kita ketik false agar data yang tidak sesuai ini bisa terkoreksi.
Dan juga kita kunci tabelnya dengan mengklik F4 pada bagian kita mendrag. Nah, setelah itu enter, dan nama barang yang kita inginkan itu langsung ada sesuai dengan kode yang tercantum. Nah, untuk harga dan juga satuan itu sama saja, namun berbeda pada barisnya. Jika pada nama barang itu ada di baris kedua, nah untuk harga ini ada pada baris ketiga, sedangkan untuk satuan itu ada pada baris keempat. Untuk format rumusnya itu sama saja. Sekarang kita sudah bisa melihat untuk di tabel VLOOKUP dan HLOOKUP itu sudah terisi dengan penuh hanya dengan satu kali menuliskan rumus. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.